Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan berbagai macam ibadah, dari mulai puasa, salat, sedekah, menuntut ilmu, serta ketaatan-ketaatan lainnya. Ini murni karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan serta mengampuni dosa-dosa kita, kekurangan kita, serta memberi taufik kita untuk bisa terus-menerus beribadah kepadanya. Allahumma amin. Tapi insyaallah pada sore hari ini kita akan berusaha mengkaji, mempelajari hal-hal penting yang berkaitan dengan bulan Ramadan, berkaitan dengan puasa. Oleh karenanya hendaklah kita sejenak introspeksi diri, muhasabah, merenung. Sudah berapa lama, seberapa kali Ramadan kita lalui? Adakah pelajaran-pelajaran berharga, pesan-pesan penting yang bisa kita ambil? Atau kita melalui Ramadan hanya sekedar rutinitas saja, yang datang kemudian berlalu begitu saja, tanpa ada hal-hal berharga yang kita ambil pada bulan yang mulia ini. Karena yang namanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan pelajaran-pelajaran ibrah. Ketika kita mau merenung di dalamnya, pasti ada hal-hal besar yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Tapi di antara hal terbesar yang bisa kita ambil pada bulan yang mulia ini, yaitu terkait keikhlasan. Yang namanya keikhlasan adalah hal yang pokok di dalam syariat Islam, bahkan termasuk asas yang dengannya amal seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, lurus, memurnikan ketaatan-ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaitannya dengan bulan Ramadan ini sangat jelas. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang dia berpuasa, landasannya dua hal. Landasan dia berpuasa bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan hanya sekedar membeok, ikut A, ikut B, ikut C. Enggak, dia imanan wa ihtisaban. Dia puasanya dilandasi dengan keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Rabbul Alamin. Dia ikhlas kepada Allah dalam puasanya. Apa balasannya, ganjarannya? Maka dia diampuni dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar. Ini keutamaan yang sangat besar. Dan yang jadi syahid yang kita ambil, puasa mengajarkan kepada kita keikhlasan. Ya, begitu pun ibadah lainnya. Tadi disinggung di ucapan pertama, yang namanya keikhlasan itu sesuatu asas pokok yang dengannya seorang hamba diterima amal solehnya. Karena sehebat apapun usaha yang dikerahkan oleh seseorang, secapek apapun dia melakukan ketaatan, tapi tanpa didasari keikhlasan, sia-sia. Haba'an mansura, bagaikan debu yang bertebangan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sesuatu yang perlu kita usahakan. Karena
Yang namanya seorang ketika beramal soleh kemudian tanpa didasari keikhlasan, Allah tinggalkan orang tersebut dan amalannya. Kata Nabi Muhammad SAW, ana agna syurakai ani syirkin, hadis qudsi. Yang artinya, aku itu, kata Allah, zat yang tidak butuh kepada sekutu-sekutu. Allah enggak butuh. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang menyekutukan aku dalam amalannya dengan selainku, kata Allah, maka aku tinggalkan dia dan amalannya. Allah enggak butuh. Ini mengerikan. Jadi goyah kita atau keinginan terbesar kita bukan hanya sekedar beramal, tapi bagaimana beramal kita itu kualitas, jelas kualitasnya. Dan kualitas yang terbesar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diusahakan, sesuatu yang berat. Jangankan kita, Imam Ahmad rahimahullah taala pernah ditanya, apakah engkau menuntut ilmu lillah, karena Allah? Kata Imam Ahmad, apa menuntut ilmu karena Allah berat, ajiz, berat. Akan tapi aku suka menuntut ilmu, aku lakukan. Ini Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah, salah satu dari imam madhab yang 4. Beliau mengatakan untuk mengklaim saya ikhlas berat. Begitupun Imam Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in atau tabi'in. Beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang paling berat untuk aku luruskan, untuk aku benahi kecuali keikhlasan. Berat. Ini bukan perkara yang mudah, keikhlasan itu. Terlebih di zaman kita, subhanallah, yang mana segala sesuatu diekspos. Dunia Allah bukakan. Berat untuk ikhlas. Dan sebisa mungkin apa? Hal-hal yang bisa kita tutupi dari amal soleh, tutupi sebisa mungkin. Ini hal yang dapat membuat kita, melatih kita untuk ikhlas. Jangan sedikit-sedikit posting, sedikit-sedikit pamer amal soleh, enggak. Berusaha untuk sembunyikan. Ini perkara yang kaitannya dengan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Bahkan ada disebut dalam hadis, orang yang beramal soleh, bahkan puncak amal jihad, ini luar biasa pahalanya jihad, dirwatus sanamihi, puncaknya jihad itu. Kemudian dia juga sedekah, bahkan tidak ada pintu kebaikan kecuali dia nitip saham di situ, sedekah. Kemudian yang lainnya juga dia menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, baca Al-Quran. Ini amalan 3 ini luar biasa pahalanya. Akan tetapi ketika dilakukan bukan karena Allah, 3 golongan ini termasuk orang yang pertama kali diseret, dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ngeri. Karena berusaha untuk ikhlas kepada Allah SWT, luruskan niat, berdoa sama Allah SWT agar kita diberi keikhlasan oleh Allah SWT. Ini hal pertama yang sangat penting yang bisa kita ambil pelajaran pada bulan yang mulia ini. Kemudian yang kedua, pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil pada bulan yang mulia ini yaitu mutaba'ah, itu mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan karena yang namanya mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk pondasi kedua setelah keikhlasan. Pondasi pertama, agama ini dibangun di atas keikhlasan. Yang kedua, fondasinya adalah ittiba'ur Rasul, mencontoh Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya misalkan seorang dia ikhlas, dia beramal soleh, dia menjalankan berbagai macam kebaikan-kebaikan, tapi di samping hal yang dia inginkan hanyalah Allah, dia ikhlas betul. Tapi ketika dia beramal tanpa ada tuntunan dari Rasulullah SAW, ikhlasnya tidak bermanfaat. Jadi nggak ada alasan misalkan saya kan ikhlas, urusan mencontoh Rasul misalkan nanti, yang penting kan saya ikhlas. Enggak. 2 hal ini mesti ada, mesti terpenuhi ketika kita beramal, ikhlas dan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia dalam hal ini terbagi menjadi beberapa golongan atau kelompok atau mazhab. Yang pertama, dia ikhlas tanpa mencontoh Rasul. Ini juga salah. Yang pertama, jadi dia ikhlas tanpa mencontoh Rasul. Kemudian yang kedua, dia mencontoh Rasul tapi nggak ikhlas. Ini juga salah. Kemudian yang 3, yang lebih parah, tidak ikhlas, tidak mencontoh Rasul. Yang paling benar yang keempat, yaitu dia ikhlas plus mencontoh Rasul alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hal
hal ini. Orang yang menjadi mazhab yang keempat ini, menggabungkan antara keikhlasan dengan contoh Rasul alaihi salatu wassalam. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah, kaitannya dengan ibadah puasa jelas. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mencontoh Rasulnya. Apa dua hal ini? Yaitu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ini di dalam puasa Rasul memberikan contoh. Dan tentu contoh Rasul yang paling baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat contoh yang baik pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencontohkan ketika puasa sahurnya diakhirkan, bukanya disegerakan. Jangan kebalik. Kalau buka diakhirkan, sahur diawalkan. Bahkan ada yang sampai sahur jam 12 dia tidur, bangun-bangun subuh. Ini bukan sahur ini. Dalam hadis yang mulia Nabi kita Muhammad SAW mengajari kita dalam ibadah puasa ini hendaknya mencontoh beliau SAW. Bahkan beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khair. Manusia terus menerus senantiasa dalam kebaikan selama mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Kapan mereka jauh dari sunnah Rasul, binasa mereka. Kebaikan itu hilang. Seorang akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan kadar dia ittiba'ur Rasul, mencontoh Rasulullah SAW. Semakin dia berpegang teguh dengan sunnah Rasul, semakin besar kebaikan ia akan dapatkan. Sebaliknya ketika dia sekedarnya saja mencontoh Rasul, ya kebaikannya pun sekedarnya. Ini asas kedua yang hendak kita pegang teguh dalam kehidupan kita. Itu mencontoh Rasul SAW. Kita perhatikan sejarah. Sejarah membuktikan kejayaan ada dengan mencontoh Rasul SAW. Kita tahu sejarah perang Uhud. Kenapa mereka kalah? Kaum muslimin mereka menyalahi perintah Rasul SAW. Kata Rasul SAW kepada para pemanah, tunggu di bukit ini, di gunung ini, jangan turun sampai aku perintahkan turun. Kemudian perang berkecamuk, kemudian musuh udah lalu lalang, kucar kacir. Yang di atas gunung tidak sabar. Itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Melihat sudah musuh kalah. Mereka turun. Kemudian ketika mereka turun justru musuh balik menyerang. Kalah akhirnya. Kenapa ini terjadi? Menyelisih perintah Rasul alaihi salatu wasallam. Ya hal besar mencontoh Rasul alaihi salatu wasallam. Nah kita usahakan dalam kehidupan kita. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kejayaan umat bersama mencontoh Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di antara hal pelajaran yang bisa kita ambil pada bulan yang mulia ini adalah ketakwaan. Pelajaran yang sangat penting. Bahkan kita tahu bersama, tidaklah puasa yang mulia ini disyariatkan oleh Allah Rabbul Alamin kecuali untuk meraih derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah puasa bukan yang sekadar supaya kamu lapar, supaya kamu haus, supaya kamu jauh dari isi-isi engkau, enggak. Akan tapi supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian apa? Puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ini tujuan utama puasa disyariatkan. Ya, jangan sampai kita puasa tapi justru bertentangan dengan tujuan puasa itu sendiri syariatkan, ketakwaan. Sebagian orang puasa tapi nggak sholat, ini gimana? Kan yang namanya puasa itu tujuannya takwa, dan konsekuensi dari ketakwaan sholat. Karena yang namanya takwa itu apa? Antaj'ala bainaka wa baina adzabillah wiqayah bi fi'lil awamir wajtinabi an-nawahi. Karena yang namanya ketakwaan itu engkau jadikan antara engkau dan adab Allah itu ada tameng, ada pembatasnya. Misalkan adab Allah di sebelah kiri, engkau sebelah kanan, tengah-tengahnya harus ada tameng, pembatas. Dengan cara apa? Dengan cara engkau menjalankan ketaatan menjauhi maksiat. Kalau misalkan orang puasa tapi dia tidak sholat, berarti dia melanggar tameng tersebut, batasan tersebut. Puasa tapi masih suka yang haram-haram, mendengar yang haram-haram, melihat yang haram-haram, berbicara yang kotor, yang keji. Ini bertentangan dengan
Pensyariat puasa itu sendiri. Makanya hendaknya kita refleksi merenung. Berapa kali kita dapati puasa Ramadan ini? Sudahkah hal tersebut bermanfaat untuk kita? Atau hanya sekadar rutinitas saja yang kita lalui begitu saja? Kemudian di antara hal yang bisa kita ambil pelajaran pada bulan yang mulia ini itu terkait muraqabatullah, itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa meskipun dia dalam keadaan sendiri, tidak ada orang yang melihat dia, tetapi dia tidak berani minum, tidak berani makan. Padahal dia jika ingin dia makan, minum, kemudian keluar ke hadapan orang dan berkata saya puasa, bisa saja. Tetapi orang yang berpuasa tidak seperti itu. Dia memang benar-benar menahan lapar dan haus karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa? Dasarnya dia muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin. Bertawakallah kalian kepada Allah Al-Aziz Ar-Rahim, yang Maha Perkasa, yang Maha Penyayang, Pengasih. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika kita berdiri, melihat engkau ketika engkau berdiri salat, dan melihat engkau ketika engkau merubah gerakan dari salat, ruku, berdiri kemudian ke sujud. Allah melihat kita. Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fi. Kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah engkau dalam suatu perkara atau engkau membaca sesuatu dari ayat Al-Quran atau melakukan apapun kecuali kami menjadi saksinya, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau melakukan hal tersebut. Kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saja misalnya ketika ada CCTV yang memantau kita, tentu ketika kita melakukan kejelekan malu kita, enggak berani kita. Kenapa ada yang lihat CCTV itu? Lalu kiranya bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih agung, lebih mulia. Harusnya lebih takut lagi, lebih merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk bekal yang sangat penting di zaman kita sekarang, terlebih dengan HP-HP kita. Terlebih ketika kita dalam keadaan bersendiri. Sangat penting muraqabatullah itu, dan ini pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil pada bulan yang mulia ini. Hadirkan dalam hati bahwasanya Allah senantiasa melihat kita, mengawasi kita. Ketika ingin bermaksiat, ingat Allah melihat kita. Jangan jadikan Allah termasuk orang yang atau termasuk zat yang paling hina. Ketika kita dihalakan ramai enggak berani bermaksiat, tapi ketika kesendirian Allah yang melihat kita, kita berani bermaksiat. Nauzubillah min dzalik. Latih kita untuk bisa sampai kepada derajat tersebut, karena muraqabatullah derajat tertinggi dalam agama. Ini agama itu kayak tingkatannya, yang pertama Islam yang berkaitan dengan anggota badan saja, tubuh saja. Kemudian lebih tinggi lagi keimanan yang berkaitan dengan hati, dia udah masuk ke dalam hati. Kemudian yang lebih tinggi lagi muraqabatullah. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Yang namanya ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau enggak bisa seperti itu, ketahuilah Allah melihat engkau. Derajat yang paling tinggi. Tapi kita usahakan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antara hal terbesar yang bisa kita ambil pelajarannya pada bulan yang mulia ini terkait persatuan. Islam di antara pokoknya yaitu memerintahkan supaya manusia bersatu di atas kebenaran. Bukannya sekedar bersatu badan, enggak, tapi bersatu di atas kebenaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah SWT, wa'tasimu, berpegang teguhlah, bersatulah kalian itu. Dengan apa? Bihablillah, dengan tali Allah, dengan Al-Quran. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai. Lihat, di sisi pertama Allah mengatakan bersatu dengan tali Allah, dengan Al-Quran. Di sisi lain jangan bercerai-berai. Ini menunjukkan yang namanya persatuan dibangun di atas tali Allah. Kapan seorang tidak berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Al-Quran, maka tapi ketika dasarnya bukan tali Allah, bukan Al-Quran, bercerai-berai. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, kata Allah. Menyifati orang-orang Yahudi, mereka itu terlihat bersatu, akan tapi hati mereka itu bercerai-berai, pecah belah.
Menunjukkan persatuan itu mesti dibangun di atas hal yang benar, di atas tali Allah, di atas Al-Quran, di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW dengan pemahaman yang benar. Nah, kaitan dengan bulan puasa jelas. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, as-sawmu yawm tasumun wal fitru yawma tuftirun. Yang namanya puasa itu hari di mana kalian wahai manusia berpuasa. Dan yang namanya beridul fitri itu hari di mana kalian beridul fitri. Kata para ulama, ini merupakan dalil bahwasanya yang namanya puasa, yang namanya idul fitri bersama pemerintah, bersama kebanyakan manusia. Nabi SAW mengatakan puasa itu di hari di mana kalian berpuasa. Begitupun idul fitri. Dan alhamdulillah negeri kita semoga Allah memberikan taufik kepada para pemimpinnya dan kepada rakyatnya untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di negeri kita yang tercinta ini, penentuan awal bulan ditentukan dengan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal itu melihat hilal, dan ini sudah sesuai dengan syariat. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, kata Nabi Muhammad SAW. Berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal, dan berbukalah dan berhari rayalah ketika kalian melihat hilal sudah benar. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu iddatas Sya'ban 30. Jika terhalang itu hilal, enggak kelihatan oleh kalian, maka sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Kita seperti ini enggak? Iya. Di malam ke-30 bulan Sya'ban diadakan hilal, dilihat. Ada enggak? Kalau ada, besoknya puasa. Kalau hilal tidak terlihat, besoknya disempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari, sesuai, alhamdulillah. Nah, Islam mengajari hal tersebut bersatu kita. Ngapain harus beda-beda? Kan kalau misalkan bersatu kan lebih enak. Terlebih syariat yang memerintahkan, bukan ustaz atau bukan siapa, syariat yang memerintahkan. Bukan berarti yang menjilat semua perintah, enggak menjilat, ini syariat ini yang mengatakan hal tersebut. Ini lebih enak kan kalau yang satu udah puasa, yang lain belum puasa, kan gimana gitu. Begitupun yang lain sudah berhari raya, yang ini belum. Coba kalau misalkan puasa semua, kemudian berhari raya, ini syiarnya lebih nampak. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antara pelajaran yang penting yang bisa kita ambil pada bulan yang mulia ini, yaitu kembali kepada ajaran Al-Quran. Kaitannya apa? Yang namanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Oleh karena kita di bulan Al-Quran, di bulan Ramadan, perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, perbanyak. Jangan sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Bacaannya lebih banyak lagi, pemahaman terhadap ayat-ayatnya lebih dalam lagi. Begitupun pengamalannya terhadap ayat-ayatnya lebih semangat lagi. Begitupun hafalan, misalkan jangan gitu-gitu aja, tambah. Kita umur berapa masa juz amma enggak hafal? Surat-surat pendek, usahakan hafal. Syuruk misalkan kita setelah subuh, kemudian zikir pagi, kemudian hafal, enggak apa-apa, 1 ayat 2 ayat. Yang penting konsisten, insyaallah di Allah mudahkan nanti. Allah SWT berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang mana pada bulan ini Al-Qur'an diturunkan. Tujuannya apa? Hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, serta penjelas dari petunjuk-petunjuk tersebut dan pembeda dari kebenaran dan kebatilan, Al-Quran. Makanya di bulan yang mulia ini hendaknya kita kembali ke Al-Quran, mendekat kepada Allah, taqarrub ila Allah dengan cara membaca Al-Quran. Tidaklah kita kaum muslimin dihinakan kecuali jauh dari Al-Quran. Karena hukum asalnya kaum muslimin itu mulia, mereka itu. Kita mulia, kaum muslimin mulia. Bahkan kaum muslimin disegani, bahkan ditakuti. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, salah satu istimewanya umat ini, Allah berikan rasa takut kepada musuh-musuh masyarakat syahr. Sebelum kaum muslimin menyerang mereka, jarak 1 bulan sudah takut itu musuh, belum menyerang.
Masih jauh sebulan perjalanan. Musuh mendengar kabar kaum muslimin sebulan lagi sampai, mereka sudah takut dalam hati mereka. Akan tetapi ketika kaum muslimin jauh dari sumber utama mereka Al-Quran, sumber dari syariat Islam, jauh mereka, maka rasa takut tersebut dicabut dari musuh-musuh Islam, sehingga mereka enggak takut sama sekali. Bahkan mungkin merendahkan. Jumlah yang banyak, kita jumlahnya banyak enggak pengaruh. Ketika kita jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, enggak pengaruh jumlah itu. Lihat perang Badar, jumlah yang sedikit 300 melawan 1000 lebih, menang. Lihat perang Hunain, ketika kaum muslimin ujub dengan jumlah mereka, Allah beri pelajaran di awal-awal, mereka kalah dulu di awal-awal itu. Nah, kita kaum muslimin jumlahnya banyak, tapi jika tidak ada kualitas, yang ada hanya kuantitas saja, apa? Gusa isail, hanya buih saja. Banyak buih itu enggak bermanfaat. Ada ombak ke kiri, ikut kiri. Ada ombak kanan, ikut kanan. Ke depan, ikut ke depan. Buih seperti itu. Banyak, betul, tapi enggak bermanfaat. Nah, kaum muslim jangan seperti itu. Caranya gimana? Mereka kembali ke pelajaran Al-Quran. Pelajari Al-Quran ini. Ini Al-Quran sumber kemuliaan bagi kita dunia dan akhirat. Enggak ada kemuliaan setelah kemuliaan dari Al-Quran. Enggak ada. Nah, kita saksikan subhanallah zaman sekarang. Berbagai macam fitnah, ngeri. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Kaum muslimin dihinakan. Ini kenapa jauh dari Al-Quran? Karena Nabi SAW dengan tegas mengatakan, idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtu adnabal baqar wa raditum az-zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dzullan, kata Nabi Muhammad SAW. Jika kalian melakukan transaksi ainah, itu salah satu transaksi ribawi, kemudian kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi kalian megang ekor sapi, maksudnya apa? Kalian sibuk dengan peternakan. Kemudian kalian ridho dengan zar'. Ridho zar' itu apa, kayak bercocok tanam, berkebun. Kalian sibuk dengan berkebun. Kemudian wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad. Baik jihad dengan lisan, jihad dengan lisan ini termasuk jihad dengan Al-Quran. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Jihadlah dengan orang musyrik, kata Allah, dengannya, maksudnya dengan Al-Quran. Begitupun jihad dengan saif, dengan pedang. Nah, jihad itu ada dua. Ada jihad dengan bayan, dengan lisan, dengan penjelasan, dan dengan pedang. Dan jihad dengan lisan muqaddam, dikedepankan daripada jihad dengan saif wasinan, daripada dengan pedang dan tombak, dengan senjata-senjata. Bahkan sebelum memerangi apa? Didakwahi dulu. Kalau enggan baru diperangi. Yang jelas apa? Ketika kaum muslimin mereka melakukan hal yang haram, transaksi ribawi, kemudian mereka sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian, dan mereka tinggalkan jihad, maka kata Nabi SAW, sallallahu alaikum dzullan, Allah timpakan kehinaan pada kalian. Ya, ketika musuh kita menang itu bukan mereka hebat, kitanya yang dihinakan sama Allah. Jadi, musuh Islam hebat, teknologinya canggih, ini itu dan seterusnya. Bukan karena mereka ini, Allah hinakan kita. Kalau Allah muliakan kita, tolong kita sebesar apapun teknologi yang mereka dapatkan atau teknologi yang mereka bisa wujudkan, ketika kita berpegang teguh dengan tali Allah, pasti menang, pasti itu. Baca tarikh sejarah. Ketika kaum muslimin di perang Mu'tah, perang melawan Romawi, mengerikan itu, jumlahnya berkali-kali lipat. Bukan hanya saudara 1, 2, 3, enggak, kali-kali lipat. Karena Nabi menang, subhanallah. Ini menunjukkan kemenangan itu bukan hanya karena jumlah, bukan hanya sekadar sesuatu hissi, sesuatu indrawi yang bisa kita lihat, enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita latih, terlebih di bulan Ramadan ini. Kata Rasulullah SAW, kapan kita jauh dari agama Allah, jauh dari jihad, maka Allah timpakan kehinaan kepada kita. Kemudian menutup sabdanya Nabi kita Muhammad SAW, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan cabut itu kehinaan pada kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya, kuncinya agama. Kesuksesan itu agama. Jangan mengatakan agama ini belenggu, agama ini penghalang dari kesuksesan. Enggak. Itu dengan agama lah
kita sukses. Bukan yang sekedar sukses di dunia saja, tapi di akhirat pun sukses. Bukan yang sekedar sukses akhirat, dunia pun sukses. Lihat sejarah. Sejarah itu penting sekali. Lihat bagaimana para sahabat, generasi setelahnya mereka mampu menaklukkan dunia karena agama. Mereka itu orang-orang yang disebutkan sifat mereka itu malam harinya seolah-olah ubad, para ahli ibadah. Tapi di siang harinya mereka sebagaimana singa. Subhanallah. Mereka itu ketika berperang lebih suka mati daripada hidup. Subhanallah. Orang seperti ini kawan agama urusannya. Kaum muslimin cengeng sekarang. Sedikit berpegang teguh dengan sunnah diolok-olok, gak mau berpegang teguh dengan sunnah. Subhanallah. Malu menampakkan syariat Islam. Ini gimana mau dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala? Berbeda dengan orang-orang sebelum kita, memang mereka benar pegang teguh dengan agama Allah, dengan tali Allah. Hablullah yang matin Al-Quran. Mereka benar-benar memahaminya, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mereka mendakwahkan. Ini kunci kita bisa sukses di dunia dan akhirat. Masya Allah muslimin rahimakumullah. Kemudian antara hal yang bisa kita petik pelajarannya pada bulan yang mulia ini terkait kasih sayang. Bagaimana kita berkasih sayang sesama kaum muslimin, sama kita, dengan cara berbagi di bulan Ramadan ini. Maka dengan jelas Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi. Barang siapa yang memberikan makan itu orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sama dengan pahala yang dia beri makan orang yang puasa tadi, tanpa mengurangi pahala orang ini. Kalau misalkan kita beri 10 orang 10 pahala masuk ke dalam kita. Ini luar biasa, ini menumbuhkan kasih sayang sesama kaum muslimin. Tahadu tahabu, saling kasih hadiah, maka akan tumbuh kecintaan. Yang namanya Islam ini apa? Bukan agama keras, enggak ada. Mengatakan Islam agama keras. Islam agama teroris, enggak. Islam agama berkasih sayang. Jangankan kepada sesama manusia, kepada hewan pun apa kita diperintahkan berbuat baik. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai', kata Nabi Muhammad SAW. Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Wa idza dabahtum fa ahsinul dzibhah. Ketika kalian menyembelih dengan cara yang baik. Subhanallah. Dalam Islam ketika perang dilarang mutilasi. Dilarang membunuh anak-anak, dilarang membunuh para pendeta ahli ibadah, dilarang membunuh orang yang sudah sepuh. Mutilasi dilarang. Ini rahmat ini. Sembelih di pinggirnya hewan yang lain. Ini Islam. Hal seperti ini diperintahkan, apalagi hal yang lebih besar. Mudarat yang paling kecil saja dilarang, apalagi mudarat yang paling besar. Hingga benar Islam agama terus, agama Rasul. Islam agama rahmatan lil alamin. Hanya saja sebagian kaum muslimin, semoga Allah beri hidayah, mereka Islam cuman mempraktekkan selain Islam, sehingga mereka menyangka itu ini bagian dari Islam, padahal bukan bagian dari Islam sama sekali. Ini pentingnya dakwah, pentingnya ta'lim. Orang-orang tahu mana Islam, mana yang dinisbahkan kepada Islam. Kalau misalkan kita ingin lihat Islam yang sesungguhnya, lihat Islam para sahabat, gitu aja. Kalau kita misalkan lihat potret Islam pada diri kita, ya nggak ada apa-apanya, kita jauh. Jadi kalau misalkan kita lihat potret Islam yang sesungguhnya pada mereka, generasi salafus saleh, para sahabat tabi'in dan seterusnya, maka akan tergambar Islam yang sesungguhnya. Yang kebanyakan orang tahu tentang Islam apa? Taunya ya yang dipraktekkan kita saat ini. Agama keras, ngebom sana sini. Jangankan ngebom, kita bakar rokok aja haram kan itu. Apalagi ngebom, bunuh orang, bakar orang. Jangankan mengkudeta, memberontak, bersikap keras pada pemerintah, demo saja kita larang, bahkan haram. Coba mana yang bertentangan, mana kerasnya dari mana coba? Kalau memang kita benar-benar paham syariat Islam yang mulia ini. Karena penting kita pahami, kemudian kita sebarkan ke masyarakat kita, agar mereka tahu Islam yang sebenarnya. Mereka cinta kepada Islam yang mulia ini. Terima kasih muslimin rahimakumullah. Di antara faidah yang bisa kita ambil pada bulan yang mulia ini, yaitu bulan yang mulia ini, Ramadan, puasa, mengajari kita akhlak yang baik. Karena yang namanya Islam, syariatnya
mengatur hubungan hamba dengan Rabbnya, mengatur hubungan hamba dengan sesama, mengatur hubungan hamba dengan dirinya, diatur sama Islam ini, subhanallah. Dan puasa mengajari kita agar kita bisa berakhlak mulia, bertutur kata baik, tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Kalau bahasa kita apa? Tenyakola. Tidak melakukan hal-hal tersebut. Tapi apa? Melakukan hal-hal yang tinggi, yang mulia, yang agung, yang bermanfaat untuk umat. Ini yang diajarkan oleh syariat Islam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia, orang yang paling memberikan manfaat kepada manusia lain. Kaitannya apa dengan bulan Ramadan ini? Kata Muhammad SAW, man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Yang artinya barang siapa yang dia tidak meninggalkan perkataan yang jelek, perbuatan yang buruk, tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan kebodohan, kekejian, maka Allah tidak butuh mereka meninggalkan makan dan hausnya. Mereka tidak dapat pahala artinya. Jadi ketika seorang hanya puasa, menahan diri dari rasa lapar dan haus saja, tapi dia masih melakukan perkara-perkara yang kotor, yang keji, yang mungkar, maka Allah tidak butuh, Allah nggak kasih pahala. Oleh karenanya ada dua pembatal. Pertama, pembatal secara hissi, dalam artian asalnya dia puasa tapi dia makan, berarti batal puasanya. Kemudian yang kedua ada pembatal itu maknawi. Maknawi itu apa? Dia puasa, tidak makan, tidak minum, tapi dibatalkan pahalanya dengan berbuat maksiat. Subhanallah. Tapi pertanyaan, kalau orang misalkan ketika puasa maksiat, wajib qada? Enggak wajib qada. Meskipun mungkin pahalanya sangat sedikit. Enggak wajib qada karena tidak membatalkan puasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Berjuang melawan hawa nafsu. Pada bulan Ramadan ini kita dilatih untuk bisa pengen yang buruk-buruk. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini mengajak kepada keburukan. Jiwa ini, jiwa ketika dikasih pilihan, kebaikannya pengen disegerakan atau diakhirkan. Segera sedikit tapi diakhirkan banyak. Pasti pengen yang segera, yang sedikit. Oleh karena banyak manusia lebih mengedepankan dunia daripada akhirat. Padahal dunia itu sedikit, cepat sirna, akan hilang. Akhirat itu banyak, tidak terhitung, langgeng. Tapi manusia apa? Pengen yang sedikit ini, pengen yang segera ini. Hawa nafsu. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah. Kalian tuh lebih mendepankan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Begitupun ketika kita ditawarkan misalkan untuk jiwa kita, nafsu kita, inginnya bangun qiyamul lail, tarawih, atau inginnya baringan? Inginnya pasti baringan, inginnya santai-santai. Oleh karena harus berjuang kita. Jiwa kita inginnya makan atau enggak makan. Inginnya minum atau enggak minum. Inginnya dekat-dekat sama istri, ingin. Tapi kita latih jiwa supaya mau tunduk sama perintah Allah pada bulan Ramadan ini. Supaya nanti apa? Terbiasa, oh saya ini insya Allah bisa nih, saya nurut sama Allah. Saya akan jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Kapan ketika kita berusaha untuk mengerem hawa nafsu kita? Tentu jangan tersyadid juga, jangan sampai yang halal diharamkan. Ini haram hukumnya nggak apa. Sekali-kali nikmati nggak apa-apa, selama tidak haram, tidak melalaikan, dan tidak memalingkan dari sesuatu yang lebih afdal. Maksud di sini apa? Melatih hawa nafsu ketika ingin melakukan keburukan, rem. Tapi masyaallah muslimin rahimakumullah. Sekian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi yang berbicara maupun yang mendengarkan. Allah a'lam. Barangkali ada pertanyaan satu atau dua sebelum ditutup. Jadi kalau tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.